Baik, saya Fani Kristiani Gula dengan NIM 03-2019-060 NERS 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinik termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol yang dikarakteristikkan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Etiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1, faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA. Faktor-faktor imunologi. Adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langers dan insulin endogen. Ketiga, faktor lingkungan. Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes tipe 2, mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor risiko yang pertama usia, obesitas, riwayat keluarga. Patofisiologi diabetes mellitus. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Menurut Supertondo, gejala-gejala akibat DM pada usia lanjut yang sering ditemukan adalah: yang pertama, katarak, glaukoma, retinopati, gatal seluruh badan, pruritus fluvae, infeksi bakteri kulit, infeksi jamur di kulit, dermatopati, neuropati perifer, neuropati visceral, amiotrofi, ulkus neurotropik, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah perifer, penyakit koroner, penyakit pembuluh darah otak. Pemeriksaan diagnostik diabetes mellitus. Gula darah meningkat. Kriteria diagnostik WHO untuk DM pada dewasa yang tidak hamil pada sedikitnya 3 kali pemeriksaan. Glukosa plasma sewaktu-waktu atau random, glukosa plasma puasa atau nutre, glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sudah mengkonsumsi 75 gram karbohidrat atau 2 jam postprandial. Tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa oral. Pasien mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat 150-300 gram selama 3 hari sebelum tes dilakukan sesudah berpuasa pada malam hari keesokan harinya sampel darah diambil kemudian karbohidrat sebanyak 75 gram diberikan pada pasien. Komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi akut. Hipoglikemia adalah kadar gula
darah seseorang di bawah nilai normal 50 mg atau dl. Hiperkalemia adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang berbahaya, antara lain ketoacidosis diabetik, hipersomnia-ketotik, KHNK, dan kemolaktoacidosis. Komplikasi kronis. Komplikasi makrovaskuler yang umum berkembang pada penderita DM adalah trombosit otak atau pembekuan darah pada sebagian otak, mengalami jantung koroner atau PJK, gagal jantung kognitif, dan stroke. Kedua, komplikasi mikrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler terutama terjadi pada penderita DM tipe 1 seperti nefropati, diabetik retinopatik atau kebutaan, neuropati, dan amputasi. Demikianlah penjelasan saya tentang diabetes mellitus. Terima kasih.